Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai kerjasama internasional dalam bidang statistik. Terdapat 3 bab atau 3 materi yang akan dibahas mengenai kerjasama internasional ini. Yang pertama ada pengantar, berisi pentingnya kerjasama statistik di tingkat internasional dan contoh produk hasil kerjasama internasional ini. Yang kedua ada aktor penting, yaitu berbicara mengenai organisasi-organisasi internasional yang biasanya menghasilkan standar, framework, dan metode-metode statistik. Dan yang ketiga, membahas mengenai bantuan internasional, yaitu contoh bantuan internasional biasanya organisasi seperti UNSC dalam pengembangan kapasitas statistik nasional. Masuk yang pertama mengenai pengantar atau overview. Bagi negara-negara atau anggota-anggota yang tergabung dalam sistem statistikan internasional, dalam hal ini contohnya seperti UNSC, melakukan kerjasama internasional dalam bidang statistik itu menjadi hal yang penting bagi mereka demi menjalankan tugas atau mandat mereka sebagai negara anggota. Bagi mereka, kerjasama internasional ini dilakukan biasanya untuk yang pertama, menyusun standar, kerangka kerja, dan metode-metode statistik. Yang kedua, menginisiasi atau memulai rencana pengembangan kapasitas statistik di negara-negara tersebut. Yang ketiga, memproduksi statistik internasional dan statistik yang menjadi bidang tanggung jawab masing-masing negara anggota. Selanjutnya mengenai contoh produk hasil kerjasama internasional pada bidang statistik. Yang pertama ada contoh produk dari SIDA atau Swedish International Development Cooperation Agency. SIDA ini menawarkan program pelatihan tingkat lanjut, advance program mengenai subjek-subjek strategis penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara peserta pelatihan tersebut. Yang kedua, ada produk hasil dari Eurostat yang bekerja sama dengan beberapa universitas dan lembaga-lembaga statistik di Eropa. Produknya ini adalah sebuah program IMOS, di mana program ini menyediakan pendidikan pasca sarjana mengenai statistik ofisial di Eropa. Yang ketiga, ada hasil produk dari SESRIC dan PIKA, di mana PIKA ini menerima delegasi tingkat tinggi dari SESRIC. Kemudian PIKA ini mengadakan diskusi atau mengadakan forum dengan mitra kerjanya di tingkat nasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktor penting dalam kerjasama statistik internasional. Berbagai standar, kerangka kerja, dan metode-metode statistik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya merupakan produk hasil kerjasama statistik di internasional. Biasanya produk-produk statistik ini dihasilkan melalui yang pertama, berbagai kelompok di dalam UNSC atau Komite Statistik PBB. Yang kedua, kelompok kerja Badan Statistik Antar Pemerintah dari UNSC. Yang ketiga, dari proses kerja organisasi internasional yang mempunyai kewenangan statistik tertentu. Misalnya ILO dalam hal statistik tenaga kerja, FAO dalam hal statistik pertanian dan pedesaan, dan ITU dalam hal statistik teknologi dan komputer. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah mengenai bantuan internasional untuk pengembangan statistik nasional. Selama 1 dekade terakhir, bantuan internasional untuk pengembangan kapasitas statistik nasional semakin banyak. Berdasarkan laporan PRES pada tahun 2019, bantuan internasional untuk ilmu statistik dan data naik sekitar 11% dari 623 juta dolar hingga 689 juta dolar. Bahkan angka ini itu lebih besar 6 kali lipat dari jumlah yang dikeluarkan pada 2006. Selanjutnya
ada beberapa contoh aksi bantuan internasional yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan kapasitas statistik nasional. Yang pertama ada CityGap atau Capital Global Action Plan for Sustainable Development. Ini diselenggarakan pada tahun 2017 oleh UN, dalam hal ini UNSC atau Komite Statistik PBB. Tujuannya itu adalah untuk membentuk framework agar SDGs 2030 itu bisa tercapai dan bisa dilihat progresnya. Dan yang kedua itu ada Dubai Declaration. Ini diselenggarakan di 2019 dan juga oleh UNSC, di mana Dubai Declaration ini bisa dibilang sebagai tingkat lanjutnya dari CityGap ini. Di mana di Dubai Declaration ini membahas mengenai bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam hal statistik, dalam hal pendanaan statistik.